Jadi seluruh makhluk itu rindu, cinta, mahabbah luar biasa kepada Nabi Muhammad. Malaikat jelas makhluk hidup. Ini batu Sokhro, ketika Nabi hendak naik ke langit, itu batu Sokhro nangis. Yang mengerti bahasa batu hanya Rasulullah. Wahai batu Sokhro, tugasmu hanya ingin menjadi pijakanku. Aku tahu kau rindu sama aku. Aku tahu kau cinta sama aku. Tapi perintah Tuhan, perintah Allah, tugasmu hanya di sini menjadi pijakan kakiku untuk naik dengan anak tangga dari surga bersama Jibril. Itu batu baru diam. Batu nangis, pengen ikut ke surga. Jadi diinjak Nabi itu batu cinta lope, sehingga Nabi naik ke langit pengen ikut. Kata Nabi, ente di sini aja, nanti menunggu kedatangan saya. Saya pergi nggak lama, kata Nabi. Makanya nanti Nabi naik ketika ke langit dari batu Sokhro, nanti pulang di situ juga turunnya. Menuju kan pulang ke Baitul Maqdis lagi. Dari Baitul Maqdis lagi menuju apa? Menuju Mekah, naik buruk lagi. Jadi buruk ya ditinggalkan di situ bersama malaikat Mikail alaihissalam. Ibu-ibu jamaah sekalian. Jadi selanjutnya Nabi naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu masing-masing langit diisi oleh rohnya para nabi. Oleh Nabi Adam. Nabi Adam diperlihatkan oleh Allah. Terkadang dia menoleh ke kanan, dia tersenyum. Terkadang dia menoleh ke kiri, dia menangis. Sehingga Nabi Muhammad penasaran. Ya Jibril, kenapa itu? Bapakku Adam ketika dia menoleh ke kanan dia tersenyum, ketika dia menoleh ke kiri dia menangis. Ya Muhammad, ketika dia menoleh ke kanan dia tersenyum bahagia karena umatmu yang pada sembahyang, umatmu yang pada baca Quran, umatmu yang pada ngaji di pengajian Al-Khair. Jadi ini kita membuat gembira Nabi Adam alaihis. Kata Nabi Adam, kagak salah, kagak jelek, bagus anak cucuku, keturunanku. Mereka semuanya membuat aku bahagia. Jadi orang yang pada ibadah membuat Nabi Adam bahagia. Kan kita biar bagaimanapun ini daripada asal muasal titisan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tapi ketika dia menoleh ke kiri dia menangis. Dia Muhammad melihat daripada umatnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu, itu buat Nabi Adam menangis. Kemudian di langit kedua ketemu Nabi Yahya. Di langit ketiga ketemu Nabi Isa alaihis, masih perjaka, belum punya istri. Janda tungguin aja Nabi Isa. Ya, masih perjaka, belum punya istri. Diangkat ke langit menurut para ulama ahli tafsir usianya 33 tahun. Kemudian di langit keempat, kelima, keenam ketemu Nabi Muhammad dengan Nabi Harun, dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sesudah melewati langit ke-7 ada langit ke-8, tapi bukan langit. Di situ ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu lempeng sama Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah tempat tawafnya para manusia, Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat dan para rasul, para nabi, para wali, tawafnya di sana. Jadi begitulah ketika para rasul, para nabi, para wali mereka dikatakan mati, ruh mereka setiap hari ke sana tawaf. Dan 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, gak keluar lagi. Ayo aja tiap hari begitu. Jadi ketika nanti datang hari kiamat, terhentilah tawaf yang ada di Baitul Ma'mur, terhentilah tawaf yang ada di Baitullah, di Masjid Haram. Jadi kalau masih ada orang yang tawaf, kiamat masih lama. Di hari kiamat masih lama. Masih banyak orang pada mengaji, masih banyak orang pada ibadah, masih banyak orang pada mau sholat. Nah, kemudian dari Baitul Ma'mur, kemudian Nabi naik menuju apa? Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu sebuah pohon yang ujung daripada cabang-cabangnya menempel di aras. Apa itu aras? Daripada aras itu adalah milik Allah.
makhluk ciptaan Allah yang keteduhannya itu menyelimuti seluruh jagat raya alam. Itu Arsy. Kemudian sampai di Sidratil Muntaha, Nabi tukar posisi dengan malaikat Jibril alaihis. Kata Jibril, ya Muhammad, kamu jalan di depan, aku di belakangmu. Kenapa Jibril? Disinilah letak ketinggian pangkatmu, wahai Muhammad. Di sini pangkatku menjadi terendah dengan adanya dirimu. Hari ini engkaulah manusia yang paling agung, manusia yang paling luhur, manusia yang paling mulia, manusia yang paling luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu Nabi dikawal sama malaikat Jibril. Sebab kalau Jibril jalan di depan, domelin sama Tuhan. Domelin. Dan Jibril menurut para ulama ahli tafsir, ahli hadis, andai kata Jibril mendahului jalannya menjadi pengantar Nabi Muhammad, maka Jibril akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Jibril gak mau duduk jalan di depan. Jadi Jibril di belakang ngiring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu ketika Nabi hendak naik ke Mustawa, jadi dari Sidratil Muntaha ke Mustawa, Jibril nungguin di Sidratil Muntaha. Jadi itu Sidratil Muntaha, ujung-ujung daun-daunnya, ranting-rantingnya menempel di bawah Arsy. Besarnya itu pohon tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terus akarnya menghujam ke 7 lapis langit ke bawah, terus amblas ke bawah. Dan masing-masing ranting daripada pohon yang disebut Sidratil Muntaha, semuanya berterbangan para malaikat, miliaran malaikat, semuanya memuji Allah dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kayak apa rasanya? Sampai ke Mustawa. Itu Mustawa pertengahan. Kemudian ketika sampai di Mustawa, kemudian Nabi Muhammad SAW disambut oleh malaikat hijab. Jadi ada 10 hijab yang dilewati Nabi. Ketika malaikat hijab mengetahui kedatangan Nabi, jadi malaikat hijab dia yang kelihatan cuma tangannya. Kemudian ketika malaikat hijab melihat kedatangan Nabi Muhammad, dia ulurkan tangannya. Nabi naik di atas tangan daripada malaikat hijab. Dari hijab ke-1 ke hijab ke-2 sampai ke hijab yang ke-10, baru Nabi kemudian didatangkan sebuah kursi keagungan, kursi kemuliaan. Kursi itu namanya Rabraful Akhdar. Apa namanya? Rabraful Akhdar. Tempat duduk yang para nabi, para rasul, termasuk malaikat Jibril enggak diizinkan duduk di situ. Hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi duduk. Dan kegunaan daripada Rabraful Akhdar, kursi keagungan, tempat duduk kemuliaan, untuk menaikkan Nabi menuju Arsy. Apa itu Arsy? Daripada milik Allah, disitulah Allah menerima tamu kecintaannya. Jadi bukan Allah ada di langit atau Allah ada di Arsy. Allah terserah dia mau ada di mana. Sebab seluruh alam raya, alam gaib yang ada di ujung langit, itu semuanya milik Allah. Logikanya begini, kayak kita punya rumah banyak. Misalnya orang kaya, di Modeland ada, di Banjar ada, di Alam Sutra ada, di Lipo ada. Kita kan tergantung tamunya. Kalau tamunya yang kayaan dikit di Banjar, kalau tamunya kaya banget di Lipo misalnya. Kalau tamunya orang biasa di Emper. Jadi Nabi adalah merupakan tamu yang terhormat, termulia, teragung. Ya, walaupun datang belakangan, Nabi paling gontot, Nabi paling miskin, Nabi paling susah, lahir kagak punya emak. Tapi begitu diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu, dipersilakan duduk di Rabraful Akhdar, dan semua makhluk dari Jibril sampai malaikat yang lain gak boleh duduk di tempat itu. Hanya pun milik Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka melesatlah itu Rabraful Akhdar menuju bawah Arsy. Kemudian ketika Nabi duduk di bawah Arsy di Rabraful Akhdar, kemudian dari Arsy menetes satu tetes air kehidupan yang langsung ditelan di mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semua malaikat memuji Rasulullah. Ya Muhammad,
Tidak ada satu makhluk yang seberuntung engkau. Tidak ada makhluk daripada hamba-hamba yang dikasihi Allah semulia engkau. Engkau telah meregup satu tetes daripada air kehidupan. Jika seandainya kau ingin hidup abadi, Allah akan mengizinkan. Tuh begitu. Tapi Nabi, ibu-ibu jamaah sekalian, ketika di bawah aras, itu kewibawaan Allah luar biasa. Nabi hampir beriak. Nabi ketakutan. Padahal sudah dibekali ilmu. Itulah bekalnya waktu Nabi berangkat, yang dadanya dibelek, dikasih di bejana dari surga air zam-zam yang diisi ilmu, iman dan ilmu. Itu maksudnya itu supaya hatinya kuat berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Allah tahu kalau Nabi Muhammad grogi berjumpa padanya. Lalu Allah ciptakan malaikat yang mukanya mirip Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Nabi Adam. Sebab dari 4 sahabat yang 4 yang paling dekat sama Nabi, yang tutur katanya menyejukkan daripada telinga Nabi, hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Jadi 4 orang ini karakternya masing-masing. Sayyidina Umar segitu galaknya sama Abu Bakar menurut. Sayyidina Umar kalau ngomong orang semuanya takut, dia berani. Makanya ketika Nabi Muhammad mati, Sayyidina Umar nyap-nyap ke pasar. Tuh ke pasar apa namanya? Ya, pokoknya pasar Mekah tuh. Sayyidina Umar nyap-nyap, ayo siapa yang berani coba-coba bilang Muhammad mati akan kupisahkan leher dengan badan. Orang kagak berani, takut. Kenapa Sayyidina Umar ngomong begitu? Karena Sayyidina Umar cintanya berlebihan kepada Nabi Muhammad, alias sangat cinta. Kagak percaya kalau Nabi Muhammad itu mati. Sebab nabi-nabi terdahulu umurnya panjang-panjang. Nyap-nyap. Orang kagak berani buka pintu. Sayyidina Umar ngamuk. Ketika Sayyidina Umar ngamuk, orang laporan. Bukan laporannya kepada Sayyidina Ali, bukan laporannya kepada Sayyidina Utsman. Kalau lapornya sama Sayyidina Ali, berantem urusannya. Sebab Ali juga pemuda, jawara juga. Lapornya sama Abu Bakar. Kata yang laporan sahabat, ya Abu Bakar, hanya engkau yang bisa menaklukkan hatinya Umar. Kalau enggak, buru-buru di dalam amarahnya, nanti takut masyarakat Arab bakal jadi sasaran Umar. Buru-buru Abu Bakar datang menemui Umar. Ketika Abu Bakar datang, assalamualaikum ya sahabat Umar. Umar jawab, waalaikumsalam, sambil marah-marah. Abu Bakar, engkau juga mengatakan Muhammad mati. Abu Bakar kaget jawab. Abu Bakar hanya menjawab satu firman Allah yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Apa kata Abu Bakar? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad junjungan kita, nabi kita, sahabat kita, guru kita, imam kita adalah rasul, seperti rasul-rasul yang lain. Dia hidup, dia sakit, dan dia juga mati. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Wahai Umar, aku tahu kau begitu mencintai Nabi. Aku tahu kau begitu mengasihi Nabi. Kau mencintai Nabi melebihi kau mencintai daripada yang lain. Aku tahu kau putus asa dan frustasi karena ditinggal oleh orang yang kau paling cintai di muka bumi. Tapi ingat Umar, Nabi kita, junjungan kita, guru kita adalah manusia, dan selain Allah semuanya akan hancur, akan mati. Lalu apakah ketika Nabi Muhammad mati kau akan berbalik menjadi murtad, menjadi kafir? Dikata gitu oleh Abu Bakar. Itu Umar yang lagi marah-marah, yang darahnya lagi naik, langsung turun 360 derajat, lepas pedangnya, terlepas kelengar Sayyidina Umar. Yang ngomong Abu Bakar. Hebat Abu Bakar. Sehingga sesudah sadar berpelukan antara Sayyidina Umar dengan Abu Bakar, baru sadar Sayyidina Umar setelah disadarkan oleh lisannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu Nabi kalau ada urusan apa-apa, kalau ada urusan yang jelimet umat seperti manusia kayak kita, mengadunya sama Abu Bakar. Abu Bakar selalu ngasih solusi-solusi yang bagus, selalu menasihati dengan lemah lembut. Itulah Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya Abu Quhafah.
Panggilan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar adalah bapaknya para perawat. Siddiq artinya orang yang tidak pernah berkata dusta, perkataannya benar dan perkataannya menyejukkan hati. Jadi sebab itulah Nabi rawat hasad, rasa takutnya mencekam dalam dirinya karena hendak berjumpa kepada Allah. Lalu Allah ciptakan sosok malaikat yang wujudnya sangat mirip dengan Abu Bakar Siddiq. Barulah mendampingi Nabi. Setelah itu Nabi normal kembali. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala datang menjumpai Nabi Muhammad. Lalu Nabi kemudian mengucapkan salam. Apa kata Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu. Salam penghormatan kepadamu ya Allah yang setinggi-tingginya, yang seagung-agungnya, yang seberkah-berkahnya, yang sehebat-hebatnya untukmu wahai Allah Tuhan sesembahan aku. Itu Nabi. Posisi Nabi duduk bagaimana? Posisi Nabi duduk seperti duduknya ibu-ibu ketika tasyahud Jadi duduk yang paling sopan, yang paling luhur akhlak kita pada saat duduk tasyahud itu duduk yang paling sopan. Begitulah duduknya Nabi Muhammad di atas Rabbul Akhdar ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu. Lalu kemudian sesudah Nabi mengucapkan salam, Allah menjawab salam Nabi dengan sangat indah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Nabi disebut bukan namanya, bukan Muhammad. Kalau Nabi yang lain disebut namanya Adam, Idris sampai Isa. Tapi Nabi Muhammad enggak disebut namanya. Allah mengagungkan Nabi, Allah memuliakan Nabi, Allah senantiasa meninggikan Nabi di atas segala makhluknya. Sehingga Allah menjawab, Assalamu alayka, salam sejahtera untukmu wahai Nabi yang paling aku cintai, Nabi yang paling aku kasihi, Nabi yang paling aku muliakan. Kata Allah Subhanahu wa rahmatullahi, rahmat Allah, rahmatku untukmu dan seluruh umat. Alhamdulillah. Bukan hanya rahmat tapi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasih sayangku dan keberkahanku untukmu wahai Muhammad dan seluruh umat. Mendengar kata itu, Nabi ingat sama kita. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Di atas ketakutan yang mencekam, di atas kebingungan yang sangat bingung, di atas kebahagiaan, segala macam bentuk kebahagiaan yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kebahagiaan seluruh makhluk kala itu, Nabi tetap ingat sama kita umatnya. Sehingga Nabi berdoa, Assalamu alaina, salam sejahtera pula ya Allah berikan kepada kami. Siapa kami? Nabi, para ahli bait keluarganya, para sahabatnya. Wa ala ibadillahis. Siapa? Wa ala ibadillahis salihin. Umatnya Nabi yang dia bertobat dari dosa. Itu wa ala ibadillahis. Siapa umatnya Nabi? Orang yang berubah dari buruk menjadi baik, dari lalai menjadi orang yang takwa. Insya Allah termasuk kita. Kan kita berusaha untuk jadi baik ya. Kita ngaji, kita puasa, kita kalau berdosa kita istighfar, kita membaca selawat. Itu bagian daripada Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itulah kasih sayangnya Allah kepada Nabi, dan itulah kasih sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Padahal kita belum dicipta, belum ada, tapi Nabi sudah menjaminkan doa buat kita semua. Hai umatku, seolah-olah Nabi berkata, jika seandainya kau bergelimang dosa, kau bertobat atas semua dosamu, aku telah mintakan agar Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sesudah itu beribu-ribu pujian, bermacam-macam sanjungan, miliaran tasbih terdengar dari suara
miliaran malaikat yang memuji daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu para jamaah sekalian, setelah Nabi berjumpa berdialog dengan Allah, itu kan jadi begini nih, kita baca tahiyat, kalimat riwayat at-tahiyatul itu salamnya Nabi ke Allah. Terus assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sambutan salam Allah kepada Nabi Muhammad. Terus assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kegembiraan, kemuliaan, kasih sayangnya Nabi kepada umat. Sesudah itu apa yang terjadi? Seluruh para malaikat yang ada di arasy dan seluruh malaikat yang ada di langit pertama sampai langit ketujuh dan seluruh malaikat semuanya berucap kalimat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Paham nih? Jadi itulah riwayat tasawuf. Jadi kalau lagi tasawuf bener-bener lah, anggap aja seolah-olah kita lagi ada di hadapan Allah Subhanahu. Makanya duduknya yang benar ya, duduknya yang benar seperti ini. Tuh, nih duduk tasawuf begini. Kita serendah-rendahnya kepada Allah. Tangan jangan di sini ya, makro di sini tangan adanya. Ketika mau at-tahiyatul, nih tunjuk udah begini nih, udah siap-siap. Anggap aja kita sedang mi'raj ke langit. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Paham? Jadi pas illallah nih telunjuk diangkat ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ini telunjuk persaksian, memberikan isyarat persaksian malaikat menyaksikan perjumpaan Nabi dengan Allah Subhanahu. Disitulah daripada puncaknya daripada sholat 5 waktu. Puncaknya sholat 5 waktu adanya di tasyahud akhir. Intinya sholat 5 waktu pada saat kita sujud kepada Allah Subhanahu, sujud terakhir. Makanya kalau sujud terakhir, kalau supaya dewek minta sama Allah. Jangan ngomong. Udah mintanya begini aja, Allah Maha tahu. Sujud terakhir baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah Allah Maha tahu dah. Takutnya kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia takutnya ketelepasan, terbatal. Ya, udah kalau Rabbana atina makan boleh di mulut juga. Jadi sujud terakhir sesudah membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baru kita tutup. Paham ya? Jadi sholat bukan sesuatu yang biasa, tapi sholat ibadah yang luar biasa. Jadi sholat itu ibadahnya kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau sholat udah pakai minyak wangi, jubah tai balangan udah bakar, jangan dipakai ya. Terus kalau sholat jangan telanjang, pakai baju ya, pakai baju yang di lemari yang paling mahal pakai, sebab dia nanti yang bersaksi di akhirat. Jangan jadi saksi daster bolong pun jadi saksi. Jadi kan baju itu harganya lain-lain, ada yang gocap cepet pego, wah 1 juta, pakai baju yang sudah buat sembahyang tiap waktu kalau perlu. Iya yang 1 juta. Sebab itu duit yang kita beli buat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang dikatakan seluruh amal ibadah pusatnya daripada perintah ibadah adalah sholat 5 waktu. Nanti kita lanjutkan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua.